Jadi bagaimana dengan ekosistem OGN ini? Jadi ekosistem OGN ini memang belum terbentuk sekuat yang lain-lain ya. Hanya beberapa perusahaan karena OGN ini kebetulan bergerak di bidang B2B atau business to business. Jadi dia menyediakan solusi buat perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang mau go online dengan teknologi blockchain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ahmad Dwi Saputro di channel Kiai Marketing dan Crypto Academy. Teman-teman, kita akan lanjutkan review koin kita, yaitu koin OGN atau Origin Protocol ya teman-teman. Yang ini kita prediksi akan menjadi calon raja e-commerce terdesentralisasi di kripto. Kenapa begitu? Yuk kita bahas. Yang pertama mengenai latar belakang, founder, teknologi, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi latar belakang berdirinya dari OGN atau Origin Protocol Coin ini adalah bahwa para foundernya sadar bahwa selama ini e-commerce telah berkembang sangat pesat sekali. Tapi ada 1 dan 2 sampai 3 kelemahan dari e-commerce yang sedang berkembang seperti sekarang. Misalkan adalah mereka berpikir bahwa e-commerce sekarang itu hanya menyejahterakan para pemilik bisnis aplikasi ya, seperti Airbnb, Uber atau eBay segala macam ya. Mereka mendapatkan satu keberhasilan yang luar biasa. Sementara providernya, yaitu pemilik bisnisnya, penjual dan pembelinya, itu justru kena biaya transaksi yang tinggi ya, meskipun juga dapat kemudahan juga sih ya, dapat booking online melalui hotel, kemudian dapat beli barang yang macam-macam di eBay, ataupun bisa mendapatkan kendaraan lebih gampang dengan Uber ya. Tapi mereka masih menilai itu belum cukup. Kemudian kelemahan yang kedua adalah bahwa mereka juga berpikir bahwa data-data itu menjadi milik perusahaan-perusahaan aplikasi itu, sehingga itu tidak membuat win-win solution di industri itu. Oleh karena itu harusnya data itu kan bisa dimiliki semuanya, terutama oleh para providernya, yaitu para penjualnya, penyedia hotelnya, penyedia mobil, penyedia jasa antar makanan gitu ya, restorannya itu juga harus punya data akses yang sama ya. Jangan kemudian data itu di-grab, dimiliki semua oleh perusahaan aplikasi. Itu tidak adil menurut mereka. Oleh karena itu kemudian mereka berkumpul, mereka mendirikan apa yang dinamakan Origin Protocol, yaitu sebuah proyek NFT dan DeFi ya, non-fungible token dan DeFi, decentralized finance, yang menghilangkan peran intermediasi atau menghilangkan peran broker yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli itu. Ya, siapa para pendirinya teman-teman? Para pendirinya orang-orang hebat teman-teman, yaitu ada Josh Fraser, Matthew Liu ya, dan kemudian bergabung juga salah satu programmernya PayPal juga, namanya siapa ya, Mr. Yun lah ya gitu ya. Nah, itu Josh Fraser dan Matthew ini ngeluncurin tahun 2017 ya teman-teman. Jadi kalau sekarang berarti sudah berapa tahun? 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun ya, baru 4 tahun ya. Baru seumur jagung ya. Ya, jadi Josh Fraser itu dan Matthew adalah
bekerja di YouTube ya, product manager. Kemudian John Fraser itu dulu pernah bekerja di beberapa aplikasi online ya, seperti Social Adventure ya. Ya, kemudian Mr. Yu yaitu Pen yaitu insinyurnya pendirinya Origin ini dulu kerjanya adalah di PayPal bersama dengan Elon Musk. Jadi keren-keren ya pendirinya. Oke, jadi OGN ini ingin membuat satu pasar massal yang mudah, sederhana, dan melindungi para kreator kontennya ya teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang ETH, non-fungible token, NFT, berarti kita ngomongin soal karya seni, soal kreator ya. OGN percaya bahwa para kreator harus difasilitasi untuk membrandingkan dirinya sendiri. Jadi bukan dibrandingkan tokonya, tapi dia juga harus punya branding sendiri, sehingga kesemuanya ini bisa terjadi karena OGN itu memiliki e-commerce sendiri teman-teman. Namanya adalah D-Shop NFT Launchpad. Dan dia juga punya uang sendiri, stablecoin-nya yaitu OUSD, Origin USD ya. Dengan keunggulan ini diyakini OGN ini akan sangat cepat, khususnya adaptasinya di lingkungan para kreator NFT dan juga para pelaku decentralized finance ya, baik pembeli maupun penjualnya. Nah, ini kita ambil dari websitenya Origin ya teman-teman. Ya, ini misalkan dia semboyannya adalah create your free online store in minutes and harness the power of decentralization platform ya. Jadi bisa kita bikin toko online-nya langsung dalam 1 menit ya buat para kita kreator. Kemudian kenapa menggunakan Origin? Itu katanya a better way to do online commerce, run your business on the new webs. Jadi katanya ini cara yang lebih baik kita melakukan e-commerce business dan berjalan pada satu teknologi web yang berbeda, yang baru, yaitu apa ya, web 3.0. Web 3.0 itu yang dipakai oleh cryptocurrency. Ya, yang dipakai oleh blockchain ya. Multiple shop ya, bisa multiple shop, isi crypto payment, bisa gampang pembayarannya katanya. Secure distributed data, jadi dia adalah karena basisnya desentralisasi, makanya dia secure datanya. Dan infinite extensibles, jadi dia bisa diintegrasikan dengan third party ya, service ya, yang sesuai dengan kita inginkan ya. Misalkan pembayarannya apa, kemudian pengirimannya pakai apa, itu bisa dikombinasikan. Ya, ini orang-orang yang sudah pakai di shopnya dari OGN ya. Misalkan Contagious ya, Jack Lim ya, ini bikin testimoni. With the shop we have a swift and easy experience establishing the Contagious online e-commerce store. Katanya dengan adanya itu, dengan ikutan di e-commerce ini ya, di shop itu toko Contagious jadi keren ya dan mudah ya. Ternio juga bilang, we are thrilled to partner with Origin Protocol to launch the Ternio Day Shop. They made the entire setup process easy and hands-off, and it has been exciting to see how they have applied the principle of blockchain and decentralization into the e-commerce space. The shop provides the perfect platform for block-chart user and our own team to purchase branded merchandise to promote our brand. Ya, dia bilang, wah ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya, bagaimana mengaplikasikan teknologi blockchain di e-commerce, kata dia begitu ya. Nah, ini juga dari yang lain juga ada ya. Oke, bagaimana sih teknologi OGN ini ya, dan cara kerjanya? Teman-teman, OGN ini memberikan solusi untuk sistem jual beli e-commerce yang terdesentralisasi, yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, dan meniadakan broker atau intermediari. Seperti yang lazim sekarang, yakni berbagai perusahaan startup ya, itu
sekedar perusahaan intermediari yang menghubungkan penjual dan pembeli, mencari database dan memungut fee transaksi. Nah, dengan OGN ini penjual bisa membuat e-commerce sendiri dengan basis desentralisasi sehingga tidak lagi ada kuasa satu perusahaan menguasai data, mendominasi pasar, bahkan biaya transaksi intermediasinya bisa Rp0. OGN berkembang di atas jaringan Ethereum ERC20 di mana program insentif, tata kelola, dan smart kontraknya itu ditautkan ya teman-teman. Cara kreator NFT dan DeFi bisa membuat e-commerce sendiri dengan basis open source yang menjadikan mereka berdaya saing ya. Jadi para kreator itu bisa bikin web mereka sendiri. Teknologi dan cara kerjanya yaitu jaringan yang Origin Protocol itu adalah sebuah jaringan yang memungkinkan partisipan pasar untuk berbagi barang dan jasa melalui jaringan peer-to-peer ya. Jadi ini basisnya peer-to-peer ya. Platform ini bertujuan untuk menciptakan pasar online yang luas dengan memanfaatkan blockchain Ethereum dan Interplanetary File System IPFS untuk menghilangkan kebutuhan akan perantara. Protokol ini memungkinkan pembuatan latar yang terdesentralisasi di mana pembeli dan penjual dapat terhubung, memeriksa daftar yang tersedia, menulis ulasan, dan melakukan banyak tindakan lainnya. Dengan ini pengguna pecahan aset dapat diperdayakan dengan lebih mudah. Origin Protocol mengatasi masalah mendasar dari pasar online atau daring yang ada seperti biaya transaksi yang tidak adil, kurangnya transparansi, kurangnya dorongan untuk inovasi, dan masalah sentralisasi. Protokol ini menciptakan lingkungan yang terdesentralisasi dan memberi insentif bagi pembeli dan penjual untuk memfasilitasi bisnis ya. Jadi fungsinya masih sama seperti kita bisa ngelakuin di e-commerce yang lainnya. Cuma ini lebih transparan, lebih terdesentralisasi karena apa? Karena ya blockchain itu informasinya tidak bisa diubah-ubah atau diedit oleh siapapun. Origin itu bertujuan menciptakan lingkungan kondusif bagi partisipan pasar online dengan menyediakan keunggulannya ada 3. Yang pertama, biaya transaksinya akan lebih rendah karena Origin menghilangkan biaya intermediari atau brokeran. Yang kedua, sistem insentif yang ditingkatkan. Jadi Origin itu memberikan imbalan kepada pengguna atas kontribusi mereka untuk mengembangkan jaringan blockchain ini ya, dan diberikan insentif. Dan yang ketiga, aksesibilitasnya lebih baik ya. Karena ini kalau bisnis berbagi yang tradisional mengharuskan konsumen untuk memiliki rekening bank, kartu kredit, atau alat pembayaran lainnya yang menyingkirkan orang yang nggak punya akun bank untuk bisa mengakses layanan itu. Nah, di sisi lain, Origin Protocol ini memungkinkan kelompok orang-orang yang kurang mampu, yang nggak punya akses ke bank untuk bisa juga terlibat dalam online bisnis ini tanpa perlu mereka membuka rekening di bank. Jadi bagaimana dengan ekosistem OGN ini? Jadi ekosistem OGN ini memang belum terbentuk sekuat yang lain-lain ya. Hanya beberapa perusahaan karena OGN ini kebetulan bergerak di bidang B2B atau business to business. Jadi dia menyediakan solusi buat perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang mau go online dengan teknologi blockchain ya. Dan umurnya memang masih 4 tahun ya, jadi masih dikembangkan terus oleh para engineer-nya. Oke, bagaimana dengan teknikalnya ya? Secara teknikal ya, market cap-nya itu sekarang per 18 November ya itu 370 juta dolar ya. Tidak kecil juga dan tidak besar juga, lumayan juga ya. Total supply-nya itu adalah 1 miliar OGN dan sudah tersirkulasi 351 juta. Jadi total supply-nya 1 miliar dan sudah terdistribusi 351 juta. Sorry ini ada salah ketik ya. Jadi circulating supply-nya itu sekitar 40%-an lah. Bukan 74% ya teman-teman. Dan rankingnya sekarang di coinmarketcap.com itu 173. Dengan posisi hari ini, harga hari ini adalah 1,07. Yang itu sudah jauh dari harga terendahnya yaitu 0,1 dolar. Dan sebentar lagi
sepertinya bisa menembus harga tertinggi yang 3,39 dolar ya. Ini terjadi pada April 2021. Kita doakan ya. Meskipun hari ini 18 November pasarnya masih merah dari kemarin ya, seminggu ini ya. Dan yang menarik adalah 20,24 koinnya itu sudah diberikan ke tim pengembangnya. Jadi kalau tadi sekitar 40%, berarti 20,24 ini setengahnya udah dikasihkan ke pengembangnya, dan yang bergerak di pasar atau tersirkulasi di market itu berarti hanya sekitar 20%. Jadi masih potensinya masih luar biasa kalau mau dikembangkan lagi. Duh, salah lagi nih. Oke, sorry. Ya. Oke, teman-teman, bagaimana dengan prediksinya ya? Prediksi harganya yaitu adalah kita memprediksi teman-teman dengan kondisi sekarang bisa kita lihat bahwa dia punya grafik ya. Ya, saat ini sedang menanjak kembali ya teman-teman dari posisi yang turun ya. Posisinya 18 November ini sedang menanjak, hari ini sudah meningkat sekitar 12-15% meskipun belum ditutup ya. Kira-kira akan meningkat terus sampai nanti malam ya, karena kita rekaman gini siang-siang. Ya, dan diperkirakan akan dengan mudah melewati titik tertingginya atau all time high-nya dia di level 3,4 dolar ya. Jadi saya pun juga pasang posisi long buy untuk OGN ini di pasar spot ya terutama. Dan kami yakin dengan berbekal keunikan dari OGN yang bagus, yang menurut kami unik dan insya Allah bisa menjadi pasar e-commerce terbesar, maka kami percaya bahwa OGN ini adalah sangat baik. Dan saya beserta banyak pengamat lainnya juga memperkirakan OGN ini bisa tembus ke 10 dolar, bahkan bisa tembus ke 35 dolar di tahun 2022 mendatang ya teman-teman. Apalagi kalau project-project metaverse sudah mulai running dan OGN ini kebetulan juga kuat di area metaverse ya. Kesimpulan kita bagaimana teman-teman? Kesimpulannya adalah OGN ini adalah koin yang punya proyek yang unik dan fokus pada e-commerce ya. Itu yang kita suka. Idealismenya tinggi banget dari para foundernya untuk menghilangkan biaya intermediasi antara penjual dan pembeli di e-commerce ya. Cuma itu juga menjadi kelemahannya teman-teman, karena proyek ini pasti akan mendapat banyak tantangan dari para digital startup yang sekarang model bisnisnya itu justru mereka mengandalkan fee intermediasi ini ya. Jadi tantangannya ada di hambatannya ada di sini ya. Kalau mengenai sistem founder kita nggak ada keraguan ya teman-teman, karena foundernya memang orang-orang hebat, punya latar belakang di dunia IT dan dunia startup yang luar biasa, tingkat global dunia ya teman-teman. Dan platform sistemnya ini adalah juga sudah teruji ya, Ethereum ERC20 itu juga udah luar biasa. Apalagi nanti kalau tiba-tiba kemudian Ethereum 2.0 itu kemudian launching, pastinya akan bisa lebih heboh lagi. Kemudian optimis ya kalau OGN ini bisa menembus 10 dolar ya di tahun 2021 dan 35 dolar di medio kira-kira 2022 ya. Ini prediksi kami. Kami sifatnya subjektif ya, dan teman-teman lakuin riset teman-teman sendiri ya. Ya bisa jadi kami benar, bisa jadi salah. Namanya juga tebak-tebakan buah manggis ya. Dan yang terakhir adalah kalau menurut kami status koin ini layak diinvestasikan dan layak disimpan untuk jangka menengah dan jangka panjang, kira-kira untuk mengantisipasi era metaverse yang semakin akan booming ya teman-teman. Demikian analisis koin dari Kiai Marketing untuk koin OGN atau Origin Protocol. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Kamu mau tambahkan koin OGN itu seperti apa? Nah, komentarmu, kamu suka atau tidak ya. Kemudian jangan lupa di Crypto Academy itu ada berbagai macam edukasi yang kami lakukan. Yang pertama ada Zoom seminar, yang itu kemudian ada juga grup mentoring, kemudian ada juga private class. Kita juga punya media namanya cryptoacademyid.com ya. Di situ kamu bisa lihat semua materi-materi
kami, blog-blog kami, dan di YouTube channel tentunya adalah YouTube channel Crypto.Academy ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk ikut WhatsApp grup kita gratis ya, teman-teman bisa hubungi ke nomor saya 0852 8266 3172, di mana di situ kita akan sering ngobrol, kita sharing, dan kita live trading bareng ya teman-teman. Terima kasih. Demikian dari saya, Ahmad Dwi Saputro. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.